Kembali bersama kami di Top News, pemirsa. Bakal Capres Anies Baswedan dan istri mengunjungi rumah kelahiran Bung Hatta. Menurutnya, sejak kecil Anies gemar membaca buku biografi Bung Hatta, sehingga setiap ke Bukit Tinggi ia selalu menyempatkan diri mendatangi rumah kelahiran Bung Hatta. Berikut laporan Andromeda Arizal dan juru kamera Robi Pratama dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kenapa sih Pak memilih di Bukit Tinggi ini? Ini ketiga kalinya ke Padang dan akhirnya ke rumah kelahirannya Bung Hatta. Apa yang menjadi ketertarikan Pak Anies dari rumah kelahiran Bung Hatta ini? Jadi saya masa kecil itu senang baca biografi. Dan salah satu biografi yang saya sangat terkesan adalah biografinya Bung Hatta. Dan cerita tentang masa kecilnya, perjalanan hidupnya itu nempel betul. Sampai saya ini bercita-cita ke Bukit Tinggi gara-gara baca buku biografi ini. Tokoh-tokoh lain saya baca seperti Agus Salim, yang semua juga dari sini, Syahrir dan lain-lain. Nah, kemudian saya kuliah, saya dari Jogja itu ke sini, naik bis ke Bukit Tinggi. Sampai di Bukit Tinggi, saya kemudian naik kendaraannya sampai rumah Bung Hatta, dan waktu itu saya keliling melihat kembali rumah yang ada dalam memori saya. Dan beberapa foto-foto itu ketika sekolah di Mulo, ketika pegang sepeda depan rumah, itu adalah foto yang ada dalam biografinya. Yang mengesankan tentang Bung Hatta ini adalah pikirannya, konsistensinya. Pikiran tentang apa? Tentang keadilan, tentang kesetaraan. Perekonomian itu dibangun dengan azas fairness, kekeluargaan. Nah, lalu integritas. Beliau ini orang yang berintegritas luar biasa. Bapak integritas Indonesia itu adalah Bung Hatta. Apa yang membedakan dan juga memori seperti apa mungkin dilihat dari... Saya senang bahwa tempat ini dikelola lebih rapi sekarang. Ketika dulu saya datang masih kuliah itu pengelolaan ada tapi nggak serapi sekarang ini. Dibandingkan 10 tahun lalu juga sekarang lebih bagus. Coba ini untuk rumahnya, kamarnya Bung Hatta. Baik. Ini kamar tempat Bung Hatta dilahirkan. Oke, Pak Anies kalau melihat dari sosok Bung Hatta sendiri tadi kan ada cukup hal yang sangat luar biasa, terutama terkait dengan keadilan dan juga beberapa isu lainnya. Poin penting ataupun pandangan dari Bung Hatta seperti apa mungkin yang akan dibawa oleh Pak Anies sendiri dalam 2024 nanti, mungkin ada poin-poin penting dalam bacaan ataupun dalam sikap Bung Hatta dalam kenegaraan ini? Gini, Bung Hatta dan generasinya ketika merancang republik ini, itu dibayangkan republik yang memberikan kesempatan yang sama. Mereka adalah anak-anak aristokrat, anaknya priayi, anaknya orang makmur, karena itu mereka bisa kuliah. Zaman itu kalau bukan anak priayi, anak orang kaya, tidak bisa kuliah. Tapi dia tidak bikin republik untuk keluarganya, tidak bikin republik itu untuk kepentingan dirinya, tapi justru dan keluarganya, tapi dia bikin untuk kepentingan semua orang. Nah, itu yang harus kita ambil pelajaran penting hari ini. Dan ketika merancang dengan kalimat-kalimat yang muncul kita baca dengan pembukaan Undang-Undang 45, tulisan-tulisannya, kita punya referensi soal bagaimana perekonomian diatur, bagaimana sumber daya alam itu dipakai untuk kesejahteraan semua, bukan kesejahteraan sebagian. Nah, inilah yang sekarang kami bawa lagi. Jadi saya mengharapkan betul kita semua bukan hanya baca buku-buku dari luar tentang perekonomian, tapi baca buku-buku, tulisan-tulisan para pendiri bangsa tentang perekonomian. Terima kasih Pak Anies, silahkan dilanjutkan lagi aktivitasnya. Dan pemirsa, memang seperti itulah memang ada momen dan juga hal yang bisa diteladani dari sosok Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan juga proklamator bangsa Bung Hatta. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Andromeda Arizal, Robi Pratama, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.